Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran online matematika asik, menarik, mudah, dan menyenangkan. Masih di bab peluang. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada peluang kejadian majemuk. Nah, peluang kejadian majemuk digunakan untuk menentukan nilai peluang dari dua kejadian atau lebih. Namanya saja kejadian majemuk, tentunya kejadiannya lebih dari dua, minimal dua. Nah, peluang kejadian majemuk itu ada 5 kondisi. Nah, kita mulai dari yang pertama, peluang dua kejadian tidak saling lepas. Dikatakan peluang dua kejadian tidak saling lepas apabila misalkan ada kejadian A dan kejadian B, dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersamaan. Nah, untuk lebih jelasnya, lanjut pada slide berikutnya. Perhatikan ilustrasi diagram Venn tersebut. Nah, dari ilustrasi tersebut kita bisa menentukan peluang gabungan kejadian A atau B, atau disebut dua kejadian tidak saling lepas. Jadi peluang dua kejadian tidak saling lepas itu bisa disimpulkan atau bisa dikatakan dia itu gabungan dari dua peluang. Atau kalau dalam himpunan itu ada kata-kata atau, berarti itu gabungan kalau atau itu, ya. Berarti peluang dua kejadian tidak saling lepas bisa dihitung, diformulasikan menjadi peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi irisan dari dua buah kejadian. Di irisan dari peluang dari irisan kejadian A dan B. Ya, paham ya? Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal, dari seperangkat kartu BRID atau kartu remi akan diambil sebuah kartu. Peluang terambil kartu merah atau king. Peluang kartu merah atau king. Ada kata atau, berarti ini dua kejadian itu tidak saling lepas. Terjadi secara bersamaan. Mana? Kejadian terjadi secara bersamaan. Terambil kalau enggak merah ya, kartu merah ya, king ada berapa nilai peluangnya? Oke, langsung ke pembahasan ya, Seperangkat kartu remi atau kartu terdiri dari 52 kartu, yaitu 13 kartu hati merah, 13 kartu wajik atau bata, 13 kartu sekop, dan 13 kartu greeting. Sehingga dalam pemilihan satu buah kartu banyak titik sampel ada 52. Semua titik sampel yang ada kan 52 kartu ya, karena diambil satu kartu secara acak. Kemudian akan dicari peluang terambil kartu merah atau king. Nah, kita tentukan dulu, misalkan A adalah kejadian terambil kartu merah dan B adalah kejadian terambil kartu king. Kartu yang berwarna merah adalah kartu hati dan wajik. Itu tadi sudah kita jelaskan ya, bahwa kartu merah itu ada kartu hati dan kartu wajik. Kemudian dengan masing-masing terdapat 13 buah kartu. Sehingga banyak kartu berwarna merah ada 26, sehingga peluang kejadian A, NA per NS 26 per 52. Kemudian kartu king terdapat 4 buah, yaitu ada king hati, king wajik, king sekop. Di setiap kartu itu ada kingnya satu-satu, berarti ada 4 kartu king, berarti 4. Maka peluang PB sama dengan NB per NS, berarti 4 per 52. Nah, kemudian irisan kartu king itu ternyata juga ada ya. Kartu king, dari kartu-kartu tersebut itu terdapat kan 2 kartu king yang juga berwarna merah. Berarti kan ini irisan, ya irisannya. Berarti kita cari dulu peluang, kita cari juga peluang A irisan B. Berarti ada 2 ya, kartu merah di merah hati dan merah wajik ya, merah hati dan merah wajik. King merah hati dan king merah wajik ada 2, berarti irisannya. Berarti peluang A irisan B sama dengan 2 per 52. Sehingga peluang terambil kartu merah atau king adalah
Ya, peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang A irisan B. Tinggal kita masukkan saja ya. 26/52 tambah 4/52 dikurang 2/52. Jawabannya adalah 7/13. Disederhanakan. Ya, jawabannya kalau 30 dikurang 2, 28/52. Disederhanakan menjadi 7/13. Paham ya? Oke. Langsung lanjut pada pembahasan berikutnya. Kondisi kedua pada peluang kejadian majemuk adalah peluang dua kejadian saling lepas. Kalau tadi tidak saling lepas, sekarang saling lepas. Nah, peluang dua kejadian saling lepas yaitu dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas. Jadi ada dua kejadian A dan kejadian B sama seperti tadi ya. Dikatakan saling lepas jika kedua kejadian tersebut tidak saling berkaitan. Tidak saling berkaitan. Pada kejadian A dan B saling lepas. Nggak ada hubungannya, nggak ada irisannya. Ya, jadi sendiri-sendiri kejadian A dan kejadian B ini benar-benar terpisah. Ya, benar-benar terpisah. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung ke slide berikutnya untuk melihat ilustrasi dan formulanya. Oke, perhatikan ilustrasi diagram Venn tersebut. Nah, ya, dua peluang kejadian yang saling lepas ya. Kalau tadi tidak saling lepas, sekarang saling lepas. Bedanya adalah di soal biasanya sama-sama menggunakan kata atau, hanya saja dua kejadian itu dia tidak punya irisan. Jadi kejadiannya itu memang terpisah ya, kejadian A dan kejadian B ini terpisah ya. Kalau tadi kejadiannya terjadi bersama, ada yang terjadi bersama-sama. Kalau ini benar-benar terpisah. Jadi formulanya ya sesuai dengan ilustrasi diagram Venn itu, maka tidak ada hubungan antara kejadian A dan kejadian B, benar-benar terpisah ya. Sehingga diformulasikan menjadi peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, untuk lebih jelasnya langsung kita masuk ke contoh soal. Contoh soal. Dua pelemparan sebuah dadu, peluang muncul mata dadu ganjil atau mata dadu genap lebih dari 4. Ya. Oke, kita langsung masuk pembahasan. Ruang sampel pada pelemparan sebuah dadu. Berarti apa? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Sehingga didapat NS-nya itu adalah 6. Kemudian misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu ganjil dan B adalah kejadian muncul mata dadu ganjil lebih dari 4, sehingga didapat A-nya untuk ganjil apa saja 1, 3, 5 dan 1, 3, 5 dan B itu 6. Kejadian ada 1, 3, 5. Yang ganjil kan 1, 3, 5. Kemudian untuk B itu 6. Bila mata dadu genap lebih dari 4 kan 6. Kemudian kejadian muncul mata dadu ganjil atau mata dadu genap lebih dari 4. Artinya A gabung B. Benar-benar dia tidak memiliki irisan ya. Karena titik sampel dari A, kejadian A itu 1, 3, 5. Dan titik sampel dari B itu 6. Jadi tidak ada irisannya. Sehingga kita langsung saja mencari peluang kejadian A berarti 3/6. Ya, kemudian kejadian B berapa? 1/6. Tinggal kita total. Berarti berapa? 3/6 ditambah 1/6. 4/6 atau 2/3. Atau bisa juga menggunakan banyaknya A digabung B langsung dibagi dengan NS digabung. Berarti ada 1, 3, 5, 6. Berarti 4. Langsung 4/6 juga boleh. Berarti ya. Oke, paham ya? Nah, kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Peluang kejadian majemuk berikutnya adalah kondisi peluang dua kejadian bersyarat. Peluang dua kejadian bersyarat itu misalkan pada kejadian A dan B, peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu. Jadi ada kejadian yang terjadi lebih dahulu. Syaratnya mesti gitu. Di soal mesti ada. Ya, nanti di soal pasti ada keterangan seperti itu. Dengan syarat bla 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 bla. Mesti ada. Kalau ada kata dengan syarat, maka kita menggunakan formula berarti peluang dua kejadian bersyarat. Formulanya kalau kejadian didahului kejadian B terlebih dahulu, dinotasi tulis dengan PA/B.
Berarti N cara menentukannya yaitu banyaknya irisan A dan B dibagi dengan NB. Sehingga peluangnya ya peluang A irisan B dibagi peluang B. Kalau syaratnya A terjadi lebih dahulu, Pak, berarti peluang B slash A. Sehingga sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A. Banyak nilai peluang A. Jadi gitu. Syaratnya dibagi dengan syaratnya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja ke contoh soal ya. Contoh soal, diketahui A dan B adalah dua kejadian dengan NA ya, banyaknya anggota A itu 10, banyaknya anggota B atau titik sampel B ada 20 dan banyaknya anggota A irisan B itu ada 7. Nah, nilai dari peluang kejadian B dan A dengan syarat A terjadi terlebih dahulu. A terjadi terlebih dahulu. Maka kita hitung langsung saja NA irisan B dibagi dengan NA atau peluang A irisan B dibagi peluang A ya. Sehingga kita langsung masukkan ya. Terserah pakai rumus yang formula yang mana ya. Yang pertama atau yang kedua tadi sama saja. Ini kalau di sini pakai formula yang pertama tadi, jadi langsung anggota A irisan B kita masukkan 7 dan NA-nya 10 berarti peluang bersyaratnya ada 7/10. Mudah ya. Nah, kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Berikutnya adalah peluang kejadian majemuk dalam kondisi peluang irisan dua kejadian ya. Ada 5 kondisi, ini sekarang sudah kita masuk ke 4, yaitu peluang kejadian majemuk dengan kondisi peluang irisan dua kejadian ya. Peluang irisan dua kejadian adalah peluang irisan dari dua kejadian yang saling bergantung. Ya, formulanya adalah PA irisan B. Jadi irisan. Biasanya di soal itu peluang kejadian A dan B, ada kata penghubung dan. Tidak ada embel-embel syarat dan sebagainya. Kalau atau tadi kan kejadian saling lepas dan tidak saling lepas ya. Nah, kalau irisan, peluang irisan dua kejadian itu biasanya menggunakan kata penghubung dan. Nah, caranya yaitu tinggal kita kalikan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B dengan syarat A dengan syarat kejadian A terjadi terlebih dahulu. Ya. Kalau irisan peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikali dengan peluang B dengan syarat ya, dengan syarat A terjadi terlebih dahulu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal. Oke, contoh soal. Dari 10 orang yang terdiri dari 4 wanita dan 6 pria akan dipilih 2 orang satu persatu. Jika orang yang telah terpilih pada pemilihan pertama tidak dapat terpilih lagi. Nah, ini kan syarat ini ya. Syarat berarti ini peluang irisan dua kejadian ya. Dua kejadian dengan syarat, ada syaratnya ini ya, ada syarat dengan syarat. Nanti soalnya ada peluang dua kejadian tidak ada syarat atau juga disebut dengan peluang irisan dua kejadian saling lepas atau saling bebas ya. Oke, kita lanjutkan. Dari 10 orang yang terdiri dari 4 wanita dan 6 pria akan dipilih 2 orang satu persatu. Jika orang yang telah terpilih pada pemilihan pertama tidak dapat terpilih lagi, maka peluang terpilih keduanya wanita. Nah, kita hitung ya, kita masuk ke pembahasan misalkan ya, kita misalkan E1 itu adalah kejadian terpilihnya wanita pada pemilihan pertama. Banyaknya wanita kan ada 4 orang. Dari total 4 tambah 6 ya, ada 10 totalnya ya, sehingga peluang kejadian E1 atau terambil perempuan itu ya, berarti 4/10 yaitu 2/5. Kemudian misalnya E2 itu kejadian yang terpilihnya wanita pada pemilihan kedua ya, wanita karena syaratnya tadi kalau sudah terpilih kan tidak pilih lagi, berarti dikurang 1 ya. Wanita pemilihan kedua berarti kan bahwa E2 terjadi setelah E1 ya. Kemudian diketahui bahwa orang yang telah terpilih pada pemilihan pertama tidak dapat terpilih lagi karena kejadian E1 telah terjadi, yaitu terpilih wanita pada pemilihan pertama, maka banyak wanita setelah E1 kan menjadi dikurang 1 ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, berarti
perempuannya tinggal 3 orang, ya, tinggal 3. Kemudian banyak orang tersisa juga sama, 10 dikurangi 1 dari totalnya tadi, berarti 9, sehingga peluang kejadian E2, karena syaratnya tadi ya, syarat kan, ini kan hitung wanita yang ditanya. Ditanyakan jika orang yang terpilih pada pemilihan pertama tidak dapat terpilih lagi, maka peluang terambilnya keduanya wanita. Jadi kita hitung kedua-duanya wanita. Keduanya wanita. Dengan syarat jika dia sudah terpilih tadi kemudian tidak dipilih lagi, berarti yang E2 berarti dengan syarat tadi E1 ya, dengan syarat E1 berarti ya 3/9 atau 1/3, sehingga dapat kita hitung peluang E1 irisan E2 atau keduanya wanita dengan syarat yang sudah terpilih tidak dipilih lagi, berarti tinggal peluang E1 dikali dengan peluang E2 dengan syarat E1, sehingga sama dengan 2/5 dikali 1/3, yaitu 2/5, 15. Oke, paham ya? Kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Kejadian majemuk pada kondisi ini yang terakhir ya, peluang 2 kejadian ya, irisan ini sebenarnya ada kata irisan, peluang 2 kejadian atau irisan 2 kejadian saling bebas ya, peluang irisan 2 kejadian saling bebas, tidak ada syarat, berarti artinya adalah 2 kejadian dikatakan saling bebas jika setiap kejadian tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Beda dengan sebelumnya tadi kan ada syaratnya, ada kata-kata syarat, misalkan terpilih lagi ya, misalkan yang sudah terpilih tidak bisa dipilih lagi. Kalau ini tidak ada syaratnya ya. Jadi kejadian itu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Misalkan pada kejadian A dan B yang saling bebas atau tidak saling mempengaruhi, peluang kejadian A dan B terjadi bersama, dan peluang ini dan kejadiannya memang terjadi secara bersama, maka dapat diformulasikan PA irisan B sama dengan PA kali PB, langsung dikalikan, tidak ada syaratnya ya, tidak ada peluang bersyaratnya. Nah, untuk lebih jelas atau lebih memahami, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal, terdapat 2 kantong di atas meja. Kantong pertama berisi 4 bola merah, 6 bola hijau. Sementara itu kantong kedua berisi 7 bola merah dan 8 bola hijau. Peluang terambil bola hijau dari kantong pertama dan bola merah dari kantong kedua. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan ya. Misalkan H adalah kejadian terambil bola hijau dari kantong pertama dan M adalah kejadian terambil bola merah dari kantong kedua. Pada kantong pertama terdapat 6 bola hijau dan totalnya 4 ditambah 6 yaitu 10 bola, sehingga peluang terambil bola hijau dari kantong pertama adalah PH ya, peluang terambil bola hijau 6/10, NH per NS ya, 6/10 itu 3/5 disederhanakan. Kemudian pada kantong kedua terdapat 7 bola merah dari total 7 tambah 8 15 ya, sehingga peluang terambil bola merah dari kantong kedua kita simbolkan PM, peluang terambil bola merah, yaitu NM per NS 7/15. Perhatikan bahwa pengambilan bola di kantong pertama tidak mempengaruhi pengambilannya. Nah, kecuali kalau ketika dia mengambil tidak dikembalikan lagi. Nah, ini kan syarat. Nanti ada soal seperti itu. Ketika diambil tidak dikembalikan lagi. Ini berarti pakai yang pertama tadi formulanya. Ini tidak ada syarat ya. Tidak ada syarat sama sekali. Nah, pertama tidak mempengaruhi pengambilan bola di kantong ya, pengambilan di kantong pertama tidak mempengaruhi kantong kedua, sehingga H dan M ya, kejadian terambilnya bola hijau dari kantong pertama dan bola merah dari kantong kedua, atau kita simpulkan H dan M ini saling bebas, sehingga peluang terambil bola hijau dari kantong pertama dan bola merah dari kantong kedua adalah PH irisan M, tinggal kita kalikan peluang H dikali peluang M, peluang kejadian terambil bola hijau dikalikan dengan peluang terambilnya bola merah 3/5 kali 7/15, sehingga 21/75 disederhanakan menjadi 7/25. Sampai di sini mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa diterima oleh anak-anak semuanya, dan selesai sudah materi kita di semester 2 insya Allah. Karena waktunya masih banyak, insya Allah ini juga
sampai libur pembelajaran di rumah ini sampai dengan puasa. Nanti mungkin Pak Idi akan mereview dalam bentuk soal-soal kuis game saja. Pada anak-anak tetap semangat, tetap berdoa di rumah ya, isi dengan kegiatan-kegiatan positif. Mudah-mudahan musibah ini tetap segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kembali seperti halnya semula. Pak Idi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.